Kita ke kasus pembunuhan Vina yang viral. Satu buronan dalam kasus ini yaitu Peggy alias Perong ditangkap polisi di kota Bandung, Jawa Barat. Penangkapan ini menjadi kesuksesan sekaligus menjadi pertanyaan. Bagaimana polisi dengan mudahnya menangkap Peggy yang buron 8 tahun setelah kasus ini menjadi perbincangan publik. Lalu apakah kejanggalan kasus ini akan lenyap usai sang buron Peggy ditangkap? Kita simak laporan khas redaksi. Delapan tahun, Peggy alias Perong, buron menghindari kejaran polisi, akhirnya ditangkap pada Selasa malam di kota Bandung, Jawa Barat. Penangkapan Peggy berbarengan dengan kasus ini diangkat menjadi sebuah film dan menjadi perbincangan publik. Lalu, bagaimana Peggy alias Perong bisa menghindari kejaran polisi selama 8 tahun? Dan bagaimana polisi kini dengan mudah menangkap Peggy setelah kasus ini menjadi viral? Ini menjadi pertanyaan publik. Sejauh ini, polisi tidak menjelaskan bagaimana Peggy bisa tertangkap. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, hanya menyebut Peggy alias Perong sudah lama tinggal di kota Bandung dan terakhir bekerja sebagai kuli bangunan. Bagaimana polisi bisa meyakinkan bahwa itu adalah Peggy yang dimaksud dalam di DP itu? Nah, itu nanti kita akan lakukan pendalaman tentunya. Kami akan bekerja tentu sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan tentu akan terkait dengan alat bukti. Menyoal sosok Peggy yang ditangkap polisi, kami pun mencoba mencari tahu soal sosok Peggy. Tetangga tempat tinggal Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, mengaku tidak mengetahui kalau Peggy adalah buron polisi. Selama ini, Peggy jarang terlihat dan bekerja sebagai kuli bangunan bersama ayahnya di kota Bandung. Kerja apa di sana? Di bangunan, di ini rumah makan sebenarnya. Peggy siapa namanya? Peggy Setiawan. Berarti ikut bapaknya ya di sana? Iya, ikut bapaknya. Itu bener Bu, Peggy yang di dalam DPO itu bener? Saya juga nggak ngerti deh. Nggak tahu. Kejanggalan kasus pembunuhan Vina dan temannya bernama Eki tidak hanya soal buron dan penangkapan Peggy alias Perong. Salah seorang terpidana kasus pembunuhan Vina, yakni Saka Tatal, menyebut dia menjadi korban salah tangkap polisi. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Disiksa, disetrum segala macam, walaupun dikasih makan juga. Dikasih makan udah kayak binatang. Nasi dilempar di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan, saya pukulin lagi. Itu yang polisi ucapkan. Menanggapi soal kejanggalan kasus pembunuhan Vina, ahli hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Agustinus Pohan menyebut peninjauan kembali atau PK kasus ini menjadi pertaruhan agar kasus ini terang benderang dan keluarga korban mendapat keadilan sebenarnya. Dalam peninjauan kembali kasus ini, berbagai kejanggalan harus dijelaskan oleh institusi yang terkait, termasuk kepolisian. Jadi ini belum PK, nanti tentu dengan persiapan-persiapan yang baik, ajukan dengan pengawalan masyarakat, pengawalan media, supaya PK dilaksanakan dengan benar, dan nanti kita lihat hasilnya apa. Ya, dan setelah PK dikerjakan, kalau ternyata keputusannya adalah dirubah putusan, ya, maka baru setelah itu dilakukan langkah-langkah untuk mengkaji kenapa itu terjadi. Kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan dialami oleh Vina pada 27 Agustus 2016 di Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina bersama temannya bernama Eki yang merupakan anak seorang anggota polisi mengendarai sepeda motor bertemu dengan kelompok pelaku. Korban Vina dan Eki dipukuli lalu dibawa ke sebuah lahan kosong hingga pemerkosaan dan pembunuhan terjadi. Kedua jenazah korban selanjutnya ditemukan di pinggir jalan dan polisi sempat menyebut keduanya tewas akibat kecelakaan tunggal. Dalam kasus ini, total ada 11 pelaku. 8 pelaku telah divonis, 7 diantaranya divonis seumur hidup. Sementara 3 pelaku dinyatakan buron, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Peggy akhirnya ditangkap Selasa 21 Mei lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia.